Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Nur Aini dari kelas Manajemen A2 akan sedikit memaparkan materi tentang analisis perbedaan 3 artikel. Baik, di sini saya akan membahas beberapa poin, di antaranya 1. Ada definisi ISO 3000, 2. Profil perusahaan, 3. Implementasi penerapan ISO 3000, dan yang terakhir ada perbandingan ISO 3000. Pertama, saya akan menjelaskan definisi ISO 3000. ISO 3000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen, yaitu 1. Prinsip, dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Yang kedua, kerangka kerja atau pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Dan yang ketiga, ada proses atau aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling berkaitan. Selanjutnya akan dibacakan profil perusahaan pada artikel 1 yang berjudul Desain Manajemen Risiko Berbasis ISO 3000 dalam rangka pengelolaan risiko operasional pada perusahaan penggergajian kayu di CVX Banyuwangi. CVX merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri penggergajian kayu di Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Desa Pengatigan, Kabupaten Banyuwangi ini berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia usaha, perusahaan berubah bentuk menjadi Persekutuan Komanditer atau CV pada tahun 2010. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk lebih memperbesar dan memajukan perusahaan dalam industri kayu di Indonesia. Manajemen risiko di sini bertujuan untuk mengelola berbagai risiko operasional yang terjadi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perusahaan perlu mendesain manajemen risiko berbasis ISO 3000 ini agar perusahaan mampu mengelola dan mengendalikan risiko-risiko tersebut, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, ada beberapa risiko dan kerugian yang terjadi dalam operasional CVX. Pertama, ada risiko sumber daya manusia, yaitu kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap karyawan. Dan yang kedua, ada risiko produktivitas atau keterbatasan stok bahan baku. Dan yang ketiga, ada risiko sistem, yaitu sistem pembukuan yang masih manual. Keempat, ada risiko proses, di dalamnya terdapat pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, ada risiko eksternal, yaitu gagal bayar. Selanjutnya ada artikel kedua yang berjudul Desain Enterprise Risk Management berbasis ISO 3000 bagi Duta Minimarket di Situbondo, yaitu tentang penelitian pada Duta Minimarket yang berlokasi di Situbondo, Jawa Timur. Badan usaha tersebut memiliki kegiatan operasional seperti proses penjualan, proses penyimpanan, dan proses pembelian. Selanjutnya ada risiko-risiko yang terjadi pada Duta Minimarket. 1. Ada risiko keuangan. Risiko keuangan yang berhubungan dengan ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi atau melunasi pembayaran hutangnya. Yang kedua, ada risiko strategis, terkait karena semakin banyak pesaing yang bermunculan dan adanya komplain dari konsumen mengenai ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak Duta Minimarket. Dan yang ketiga, ada risiko operasional. Risiko operasional terkait dengan kurangnya pengetahuan karyawan mengenai teknologi sebenarnya, dikarenakan sistem perekrutan yang dilakukan secara tidak formal dan tidak terstandar. Peraturan yang tidak tertulis dan kurang jelas dapat membuat karyawan menjadi kurang disiplin dalam melakukan setiap tugasnya. Selanjutnya ada risiko data atau program komputer
komputer yang hilang atau error. Keempat, ada risiko bahaya yang terkait dengan pemadaman listrik, perbaikan kendaraan karena pemakaian yang tidak baik oleh karyawan bagian pengiriman. Perbaikan printer ini biasanya juga dilakukan karena kurangnya perawatan yang dilakukan oleh karyawan, adanya barang cacat atau rusak, bencana alam, banjir, serta penumpukan barang. Selama ini, pemilik hanya melihat risiko-risiko yang terdampak secara materi terkait dengan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Dalam hal ini, terkadang pemilik juga tidak memberikan perlakuan atau respon yang kurang tepat bagi risiko yang telah terjadi. Dan yang terakhir, artikel ketiga yang berjudul Desain Manajemen Risiko berbasis ISO 3000 pada PDAM Tirta Meulaboh. PDAM Tirta Meulaboh merupakan badan usaha milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang didirikan pada tahun 1983 dengan nama Badan Pengelolaan Air Minum. PDAM Tirta Meulaboh merupakan satu-satunya yang menyediakan air bersih bagi warga Aceh Barat, khususnya penduduk kota Meulaboh dan sekitarnya. PDAM Tirta Meulaboh belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya keluhan pelanggan yang diberitakan dalam media massa lokal, mulai air keruh, air terasa asin, air berlumpur, hingga air macet. Juga diketahui bahwa ternyata perusahaan ini belum memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. Hal tersebut tercermin karena hingga saat dilakukan penelitian, PDAM Tirta Meulaboh belum memiliki dokumen manajemen risiko. Selanjutnya ada beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya 1. Risiko keuangan yang di dalamnya terdapat risiko utang dan risiko piutang. Yang kedua, risiko operasional, diantaranya risiko maintenance, risiko persediaan, risiko teknologi dan informasi, risiko sarana dan prasarana, dan risiko human error. Ketiga, risiko produksi, diantaranya terdapat risiko pengendalian intern, risiko maintenance, dan risiko alamiah. Selanjutnya ada perbandingan ISO 3000. Artikel 1 dapat dilihat menggunakan ISO 3000 tahun 2009, lalu artikel 2 menggunakan ISO 3000 tahun 2018, sedangkan artikel 3 menggunakan ISO 3000 tahun 2009. Lalu apa perbedaan ISO 3000 2009 dengan ISO 3000 2018? ISO 3000 tahun 2009 merupakan standar manajemen risiko versi awal yang dirilis oleh ISO. Sementara itu, ISO 3000 tahun 2018 merupakan versi pembaruan. Oleh karena itu, Anda bakal mendapati adanya perbedaan ISO 3000 tahun 2009 dan 2018. Yang pertama, ada prinsip ISO 3000 tahun 2009 mengenal adanya 11 prinsip dalam standar manajemen risiko ISO 3000. 11 prinsip tersebut dibentuk menjadi lebih sederhana, jumlahnya pun diperkecil menjadi 8 poin. Prinsip menciptakan nilai dihilangkan dan diubah menjadi tujuan. Sementara itu, 2 prinsip lain, yaitu bagian dari proses pengambilan keputusan secara eksplisit menangani ketidakpastian, dihapus. Yang kedua, ada kerangka kerja. Perbedaan ISO 3000 tahun 2009 dan 2018 selanjutnya adalah berkaitan dengan kerangka kerja. ISO 3000 tahun 2009 mengenal adanya 5 komponen kerangka kerja. Pada ISO 3000 tahun 2018, mandat dan komitmen diubah menjadi kepemimpinan dan komitmen yang ditempatkan sebagai pusat komponen dalam kerangka kerja. Selain itu, ada penambahan komponen framework lain, yaitu integrasi. Secara total, ISO 3000 tahun 2018 memiliki 6 elemen kerangka kerja. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu ada proses. Perbedaan ISO 3000 tahun 2009 dan 2018 terkait komponen proses tidak terlalu signifikan. Perubahan tersebut terletak hanya pada nama elemen, dari yang awalnya penetapan konteks menjadi lingkup, konteks, dan kriteria. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan dimasukkan di dalam diagram.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan tentang perbedaan 3 artikel. Kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.